Dalam ucapannya beliau mengatakan tidak ada sesuatu amalan yang menyerupai daripada apa? Yaitu husnudzan billah, berhusnudzan kepada Allah dan berhusnudzan kepada hamba-hamba Allah. Ini adalah suatu perkara yang sangat besar. Dalam riwayat kan disebutkan khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Tidak ada suatu dua perangai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang lebih daripada dua perangai. Apa itu? Berasangka baik kepada Allah dan berasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Ini menunjukkan bahwa amalan ini sangat mulia sekali dan sangat besar pahalanya. Dan disebutkan oleh beliau, wal mar'u ya'taqid syai'an wa laysa kama yadhunnuhu lam yakhib wallahu yu'ti. Seseorang itu kalau berkeyakinan sesuatu, kalau berprasangka sesuatu, tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia sangkakan, dia berprasangka baik kepada seseorang, oh orang ini masya Allah wali Allah, dia sangkakan masya Allah ini orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dia bukan siapa-siapa, maka bagaimana? Lam yakhib wallahu yu'ti. Dia enggak akan dikecewakan oleh Allah dan dia enggak rugi ketika kemudian dia berprasangka baik kepada orang, wallahu yu'ti, dan Allah subhanahu wa ta'ala nanti yang akan memberikan, bukan orangnya, bukan orangnya, tapi Allah yang kasih sesuai dengan prasangka daripada kitanya. Kita kan sering dengar kisah orang-orang para perampok. Para perampok jalan kehabisan bekal dan kemudian memang waktu malam untuk istirahat, ada rumah, maka disinggahi. Sehingga ini para perampok, maka sepakat mereka mengatakan bahwa kita ini ngomong saja nanti sama sahibul baitnya, orang-orang yang mau pergi haji, yang memang musimnya haji. Maka datang ke rumah, bilang kita ini tamu-tamunya Allah, padahal perampok. Tamu-tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Oh masya Allah, tamu-tamunya Allah. Dulu kan kita tahu bahwa nggak ada hotel, nggak ada apa-apa, travel, sudah berangkat sendiri-sendiri, istirahat di rumahnya orang. Untuk kemudian singgah-singgah dulu perjalanan jauh. Maka mereka sampai di rumah tersebut, dijamu oleh orangnya dengan senangnya, bukan main. Kasih makan, selesai makan maka kemudian cuci tangan. Maka koboannya itu cuci tangannya dibuat apa? Ngusap putrinya yang sakit. Karena putrinya sakit sudah berapa waktu nggak bisa jalan. Saya minta izin ya, wahai tamu-tamunya Allah, ini koboan saya buat cuci buat kakinya anak saya. Loh kenapa? Tidak bisa jalan. Sudah lama. Ini perampok bingung. Kita perampok kok ya, kemudian diambil berkah-berkahnya, ini apa? Ikhwan, tidak rugi. Ya. Kita punya prasangka baik itu tidak rugi sama sekali. Besoknya anaknya sudah jalan. Ini siapa? Perampok, tapi orangnya nyangkanya adalah tamunya Allah. Ini orang mau pergi haji, orangnya soleh, orangnya ahli ibadah. Enggak sesuai dengan kenyataannya, maka apakah rugi? Enggak rugi sama sekali. Anda berasangka baik kepada orang-orang di sekitar Anda. Oh ini orang-orang dekat kepada Allah, dapat kok. Anda tinggal. Maka kan kita ini diajarkan oleh para guru-guru kita untuk apa? Sangkakan semua orang itu Nabi Allah Khadir alaihissalam. Karena Nabi Khadir ada. Lalu kita sangkakan, insya Allah ini orang yang datang ini Khadir alaihissalam. Apa ruginya kita kalau kita sangkakan itu? Maka kita kan berlaku baik sama dia. Kita akan dapatkan sesuai dengan apa yang kita sangkakan.
Kalau su'udzan ya rugi yang didapat. Nggak ada kemudian kebaikan dalam prasangka buruk, walaupun sesuai dengan kenyataan. Kita sangkakan orang ini maling, koruptor, bener Pak memang. Anda lihat mencurinya, jangan lihat, ngapain prasangka buruk? Gak usah berprasangka buruk kepada orang yang kemudian kita nggak lihat jelas. Orang-orang saleh itu mengajarkan kepada kita muamalah, di mana kalau seseorang itu kemudian tahu bahwa dia bermaksiat kepada Allah dan dia lihat dengan matanya, lalu kemudian berpisah dengan satu pohon, maka kemudian kembali lagi jumpa, maka setelah itu orangnya menganggap oh ini orang yang saleh, padahal tadi sebelumnya sudah lihat dia maksiat. Kenapa? Katanya ketika kemudian berpisah dengan pohon itu mungkin dia sudah taubat sama Allah Subhanahu wa taala, dan kalau orang yang sudah taubat kan dosanya diampuni sama Allah. Habis dosanya digantikan dengan kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai. Enak kan hidup kalau semacam itu, tanpa harus kemudian nuduh orang, salahkan orang dan lain sebagainya, maka akan nyaman hidupnya dengan keadaan semacam itu. Kita lihat orang-orang yang saleh dapatkan itu semuanya ya dari husnudzan. Sebagaimana disebutkan, siapa yang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muamalah semacam ini, maka seperti apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, sebenarnya sebelumnya ada kisah panjang tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka kata beliau, sesungguhnya orang tersebut akan bisa mendapatkan kedudukannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa lebih tinggi daripadanya. Sebab apa? Sebab berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada susahnya bagi kita hidup semacam itu. Nikmati saja orang-orang di sekitar kita bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Sebaliknya, kalau berprasangka buruk, maka yang rugi adalah kita walaupun sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan nyata, benar-benar dia itu berprasangka apa orang yang kita sangkakan, tapi kan kita tak lihat permasalahan. Apa yang kita dapatkan? Ya kita dapat dosa. Dari sangkaan kita itu sudah dosa kita dapatkan, dan kita nggak bisa lihat kenyataannya. Maksiat sifatnya adalah sembunyi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat dosa dari prasangka buruk kita. Sehingga ikhwan rahimahumullah, mari jadikan hidup kita ini adalah hidup yang punya prasangka baik kepada siapapun yang datang sama kita, adalah kita perlakukan dengan baik. Sebab apa? Ini memang orang yang lebih baik daripada kita. Kalau kita sangkakan ini orang lebih baik daripada kita, berarti apa? Ya, kita harus hormati, kita harus muliakan sesuai dengan prasangka kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka baik kita kepada Allah dan prasangka baik kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.